Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Sarah dari Gizi kelas F 2021 dengan NIM 2103055014. Kali ini saya akan membahas jurnal tentang obesitas, di mana jurnal yang saya bahas berjudul Epidemi Obesitas dan Dampaknya Terhadap Status Kesehatan Masyarakat serta Sosial Ekonomi Bangsa. Jurnal ini merupakan jurnal makalah kedokteran Andalas, volume 41, nomor 3, halaman 152 sampai 162, yang ditulis oleh Masrul tahun 2018. Tujuan jurnal ini adalah untuk memaparkan epidemi obesitas dan dampaknya terhadap status kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Obesitas merupakan penyakit kronis dan multifaktorial dan juga disebut penyakit inflamasi kronik yang ditandai dengan peningkatan total lemak tubuh. Distribusi kejadian obesitas berhubungan dengan faktor jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Penyebab dasar dari terjadinya kelebihan berat badan sampai obesitas adalah ketidakseimbangan masukan energi dan pengeluarannya. Penyebab dari ketidakseimbangan tersebut adalah mudahnya akses dan variasi jenis makanan yang kaya energi. Oleh kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup, terjadi penurunan pengeluaran energi dari 1,69 kilokalori per menit per kilogram berat badan menjadi 1,59 kilokalori per menit per kilogram berat badan. Dampak obesitas. Kelebihan gizi pada balita akan berdampak terus sampai dewasa. Dampak obesitas cukup luas terhadap berbagai penyakit kronik degeneratif seperti kelainan tulang, kanker, penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes tipe 2, dan stroke. Akibat banyaknya penyakit yang bisa ditimbulkan oleh obesitas sehingga angka morbiditas dan mortalitas penderita obesitas cukup tinggi, sehingga obesitas berdampak terhadap biaya kesehatan. Diperkirakan di negara maju, obesitas menghabiskan 2-10% biaya kesehatan nasional masing-masing negara setiap tahun. Di negara berkembang bisa melebihi dari 10%. Untuk itu, diperlukan langkah pencegahan sedini mungkin apabila sudah terjadi kelebihan berat badan sejak anak-anak sampai dewasa, sudah terbentuk sel adiposa yang berfungsi untuk penyimpanan lemak sehingga tidak mudah menurunkannya, bahkan memerlukan biaya untuk menurunkannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jurnal ini ditulis berdasarkan studi kepustakaan yang berhubungan dengan epidemi obesitas dan dampak obesitas terhadap status kesehatan masyarakat serta sosial ekonomi bangsa. Selanjutnya itu hasil penelitian. Epidemiologi obesitas di berbagai negara. Di negara maju, permasalahan kesehatan akibat obesitas saat ini melebihi masalah kesehatan akibat rokok dan alkohol. Beberapa ahli menyebutkan obesitas sudah merupakan situasi epidemi, bahkan ada yang menyebutkan dengan pandemi. Peningkatan prevalensi dari insiden obesitas di negara maju dan berkembang sudah terjadi sejak 25 tahun terakhir. Di berbagai negara maju dan berkembang juga memperlihatkan bahwa peningkatan prevalensi obesitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Akibat meningkatnya populasi obesitas, maka berbagai penyakit kronik degeneratif yang disebabkan oleh obesitas akan meningkat. Diperkirakan sebanyak 400.000 orang per tahun mengalami kematian dini akibat penyakit tersebut. Berikut ini adalah tabel distribusi negara berdasarkan persentase pada pria dan wanita obesitas di negara yang dilaporkan oleh organisasi World Obesity pada tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel ini di negara Qatar, persentase pria yang mengalami obesitas adalah 40%, sama dengan persentase wanita obesitas di negara Qatar, yaitu juga 40%. Di Kuwait, persentase pria yang mengalami obesitas adalah 30%, 32%, dan persentase wanita yang mengalami obesitas yaitu 39%.
Di Amerika Serikat, persentase pria yang mengalami obesitas yaitu 31% dan persentase wanita yang mengalami obesitas yaitu 35%. Sedangkan di Indonesia sendiri, persentase pria yang mengalami obesitas saat itu yaitu 5,7%, sedangkan persentase wanita yang mengalami obesitas di Indonesia pada tahun itu yaitu 8%. Dari hasil penelitian global tahun 2013 yang didukung oleh Bill dan Melinda Gates Foundation yang diterbitkan dalam The Lancet bulan Mei 2014, ditemukan 10 negara dengan jumlah populasi yang menderita obesitas terbanyak di dunia, di mana dapat dilihat pada tabel 2, di mana di negara Amerika Serikat jumlah penduduk yang menderita obesitas yaitu 86,9 juta jiwa. Di negara Cina, jumlah penduduk yang menderita obesitas adalah 62 juta jiwa. Di India 40,4 juta jiwa. Di negara Rusia, jumlah penduduk yang menderita obesitas yaitu 29,2 juta jiwa. Di Brazil 26,2 juta jiwa. Di Meksiko 24,9 juta jiwa, di Mesir 21,8 juta jiwa, di negara Jerman jumlah penduduk yang menderita obesitas yaitu 17,1 juta jiwa, di Pakistan 16,7 juta jiwa, dan di Indonesia sendiri jumlah penduduk yang menderita obesitas yaitu 15,1 juta jiwa. Selanjutnya yaitu epidemiologi obesitas di Indonesia. Bila dilihat prevalensi obesitas di Indonesia dari hasil Riskesdas tahun 2007 dan 2013 cukup jauh berbeda dari penelitian global tahun 2013. Dari kedua hasil Riskesdas 2007 dan 2013 kelihatan ada penurunan prevalensi obesitas secara nasional. Namun, angka obesitas masih di atas 10%. Provinsi yang cukup tinggi prevalensi obesitasnya adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Dapat dilihat pada tabel persentase penderita obesitas di Sumatera Utara pada tahun 2007 yaitu 19,1%, sedangkan persentase penderita obesitas pada tahun 2013 di Sumatera Utara yaitu 18,1%. Di Kalimantan Timur, persentase penderita obesitas pada tahun 2007 yaitu 23,5%, sedangkan persentase penderita obesitas pada tahun 2013 di Kalimantan Timur yaitu 20,6%. Di Sulawesi Selatan sendiri, persentase penderita obesitas pada tahun 2007 yaitu 21,4%, dan persentase penderita obesitas di Sulawesi Selatan 2013 yaitu 13,6%. Dari data hasil Riskesdas 2013, balita gemuk atau obesitas sudah ditemukan sebesar 11,8%, usia 5-12 tahun sebesar 8% obesitas, usia 13-15 tahun sebesar 2,5% sudah obesitas, dan menurun pada usia 16-18 tahun menjadi 1,6%. Namun setelah dewasa, obesitas ini menjadi meningkat kembali. Selanjutnya yaitu distribusi kejadian obesitas. Faktor-faktor penyebab obesitas. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Secara empiris, wanita lebih banyak menderita obesitas dibanding pria. Hal ini disebabkan karena faktor hormon wanita dan aktivitas sehari-hari serta persentase lemak tubuh. Yang kedua yaitu usia. Usia yang paling banyak menderita obesitas adalah usia 35-60 tahun. Meskipun obesitas sudah dimulai sejak kecil sampai menjelang tua,
Namun usia yang paling banyak menderita obesitas adalah 35 sampai 60 tahun. Faktor penyebab obesitas pada usia ini adalah faktor makanan, gaya hidup, aktivitas pekerjaan, dan kondisi psikologis. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Dari laporan OECD 2016 ditemukan wanita berpendidikan rendah 2-3 kali menderita obesitas lebih banyak dibanding dengan wanita berpendidikan tinggi. Pada pria, tidak ditemukan perbedaan yang spesifik pada masalah tersebut. Apabila anggota keluarga mengalami obesitas, terutama orang tua, maka anaknya akan mempunyai peluang lebih besar mengalami obesitas. Hal ini terjadi karena dampak gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan olahraga di tingkat rumah tangga. Yang keempat yaitu status ekonomi. Di negara maju, obesitas banyak terjadi pada kelompok masyarakat dengan sosioekonomi menengah dan tinggi, sedangkan di negara berkembang, obesitas banyak terdapat pada masyarakat dengan tingkat sosioekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu dampak obesitas terhadap status kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu percepatan proses penuaan. Bila sel lemak berlebih, maka dikeluarkannya zat-zat yang bersifat oksidatif atau radikal bebas yang bisa menyebabkan umur sel lebih tua. Yang kedua yaitu gangguan kecerdasan. Studi Human Brain Mapping melaporkan bahwa jaringan otak anak yang obesitas 4% lebih kurang dari anak yang dengan berat badan normal. Orang dewasa yang menderita obesitas, otaknya 8 tahun kelihatan lebih menua dari orang dewasa dengan berat badan normal. Hal ini disebabkan karena efek radikal bebas dan gangguan pembuluh darah perifer karena kadar lemak dan gula yang tinggi. Yang ketiga yaitu resistensi insulin. Obesitas merupakan faktor risiko munculnya resistensi insulin yang akan bermanifestasi munculnya hipertensi, dislipidemia, hiperemia, disfungsi endotel, dan lipotoksisitas terhadap sel beta. Yang keempat yaitu kanker. Walaupun belum ada bukti kuat ilmiah hubungan sebab akibat obesitas dengan kanker, namun banyak bukti penurunan berat badan dan peningkatan aktivitas fisik dapat bermanfaat untuk mencegah perkembangan sel kanker. Hal ini diduga melalui peranan insulin-like growth factor atau IGF, yaitu terjadinya peningkatan jumlah reseptor sehingga sel menjadi lebih reaktif terhadap IGF. Yang kelima yaitu osteoartritis. Sebagai efek mekanisme akibat obesitas bisa berupa osteoartritis pada sendi, vena varikosa, dan kesulitan bernapas. Yang keenam yaitu kolelithiasis. Dan yang ketujuh yaitu kematian pada usia muda. Karena luasnya dampak dari obesitas pada manusia sehingga angka morbiditas meningkat dan akhirnya angka mortalitas juga meningkat. Selanjutnya yaitu dampak sosial ekonomi dari obesitas. Yang pertama yaitu aspek sosial. Dampak sosial dari meningkatnya obesitas ini adalah akan menurunnya kualitas kehidupan penderita, menurunnya produktivitas individu dan negara, serta tingginya biaya asuransi atau biaya kesehatan di suatu negara. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Biaya kesehatan penderita obesitas 25% lebih tinggi dari orang yang berat badannya normal. Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya langsung karena kesakitan dan kematian, dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan karena penurunan produktivitas, seringnya pekerja absen karena sakit dan biaya lainnya. Selanjutnya yaitu pengendalian dan penanganan epidemi obesitas. Perlu penanganan terintegrasi dalam mengatasi masalah obesitas. Kegiatan ini meliputi deteksi dini kelebihan berat badan, diagnosa, dan pengobatan obesitas. Pendekatan untuk mengatasi masalah obesitas tertentu perlu lebih dahulu dipahami. Aspek penyebab peningkatan obesitas ini dalam kurun waktu 40 tahun terakhir meliputi antara lain aspek sosial, aspek biologi, aspek teknologi, dan aspek ekonomi.
Prinsip dasar penanggulangan obesitas adalah intervensi gaya hidup dan terapi medik seperti obat-obatan dan operasi bariatrik bila diperlukan. Perubahan gaya hidup lebih ditekankan pada modifikasi perilaku makanan dan aktivitas fisik. Penanganan yang komprehensif bersifat kombinasi berbasis masyarakat telah dikembangkan yang disebut dengan teknik ensemble prevenance obesity de enfance atau EPODE. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Obesitas sudah menjadi epidemi baru di dunia sejak 25 tahun terakhir. Peningkatan obesitas tersebut disebabkan oleh efek perubahan sosial, biologi, teknologi, dan ekonomi. Penyebab dasar obesitas adalah ketidakseimbangan antara kalori yang masuk dengan penggunaan kalori. Dampak obesitas sangat luas terhadap penyakit yang diawali oleh resistensi insulin seperti diabetes tipe 2, kardiovaskular, kanker, dan lainnya. Peningkatan prevalensi obesitas global akan meningkatkan pula mortalitas dan morbiditas di usia relatif muda. Konsekuensi dari epidemi obesitas berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya pembiayaan kesehatan untuk menanggulangi obesitas. Untuk menanggulangi obesitas, dibutuhkan pengendalian dan penanganan epidemi obesitas dengan pendekatan dalam aspek sosial, biologi, teknologi, dan ekonomi. Perubahan gaya hidup lebih ditekankan pada modifikasi perilaku makanan dan aktivitas fisik. Sekian dari saya dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.